Selamat siang pemirsa, saya Kina Sution kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Tabrakan kapal di perairan Sibolga, 2 nelayan tewas. Polisi buru pelaku pembunuhan siswa SMP di Deli Serdang. Pandemi COVID-19, objek wisata di Kepulauan Nias membludak. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, tabrakan antara kapal penyeberangan KMP Wiraglory dengan kapal penangkap ikan jenis puka cincin terjadi di perairan Sibolga. Akibatnya 2 ABK dari kapal penangkap ikan tewas, kondisi bagian kapal nelayan hancur berantakan. Tabrakan kapal penyeberangan KMP Wiraglory dengan kapal nelayan KM Sinar Mas Jaya tersebut terjadi di alur pelayaran navigasi pintu 1 perairan Pelabuhan Sibolga. Peristiwa ini bermula ketika kapal nelayan yang beranggotakan 24 ABK yang baru saja berlayar dari tangkahan perikanan Beringin Jaya menuju pintu 1 alur pelayaran navigasi Pelabuhan Sibolga. Namun di waktu bersamaan kapal Roro KMP Wiraglory yang baru saja tiba dari Pelabuhan Gunung Sitoli juga tengah berlayar di alur yang sama dan hendak sandar ke Pelabuhan Sibolga. Akibatnya kedua kapal pun langsung bertabrakan. Begitu terjadi tabrakan, beberapa ABK kapal penangkap ikan langsung melompat ke laut. Naas 2 nelayan tewas tenggelam. Sementara 6 ABK lainnya mengalami luka-luka akibat terkena hantaman. Menurut salah satu ABK yang selamat, KMP Wiraglory tidak terlihat dan langsung menabrak kapal nelayan tersebut. Gelap, namanya gelap kan, tiba-tiba ada yang teriak kapal katanya gitu kan. Ya. Posisi kapal Bapak mau berangkat ini, Pak? Mau berangkat. Mau masuk ke apa? Pelabuhan? Ke pelabuhan. Ya, nggak nampak, sebab dia udah mukanya mengarah ke kami, nggak nampak lagi. Terkecuali tadi nyamping nampak kan, ini tidak. Udah pas haluannya ke kami, nggak kelihatan lagi cahaya lampunya kan. Jadi posisi kapal siapa yang menabrak dulu nih, Pak? Ya orang sudah menabrak. Sementara itu, pihak pengelola kapal Roro KMP Wiraglory mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan pihak Kesah Bandaran Pelabuhan Sibolga terkait insiden tabrakan kapal tersebut. Kita masih menunggu hasil investigasi dari pihak berwajib. Itu yang pertama. Sejauh ini, Bang, upaya apa yang dilakukan oleh pihak wajib selain dengan membantu pihak korban? Ya, kita akan terus pantau kondisinya. Korban sekarang ada 2 ya, Bang? Yang kita tahu semalam itu 1 orang ya, Bang? 1 orang. Dan pagi hari ini ditemukan 1 lagi, Bang? Ya, ini masih kita lihat informasi. Kita belum update yang terbaru bagaimana informasi kelanjutannya. Pihak Kesah Bandaran Pelabuhan Sibolga hingga kini belum dapat memberikan keterangan terkait insiden tabrakan kedua kapal tersebut dan memilih menutup komunikasi. Barudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang anak di Medan, Sumatera Utara tega menganiaya ayah kandung hingga tewas. Belum diketahui motif penganiayaan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri. Penganiayaan yang dilakukan pria berinisial EG terhadap ayah kandungnya sendiri LKP hingga tewas terjadi di rumah mereka Jalan Pantai Timur, Kelurahan Cinta Damai, Medan, Sumatera Utara. Korban tewas dengan kondisi luka memar di bagian kening sebelah kiri. Korban sempat dilarikan ke puskesmas setempat sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Sebelum peristiwa tersebut terjadi, pelaku yang diketahui baru keluar dari penjara karena terlibat kasus narkoba. Sempat terlibat keributan dengan korban. Pria berusia 27 tahun tersebut menganiaya ayahnya hingga tersungkur dan tewas sebelum sempat mendapat perawatan medis. Diduga tidak senang ditegur, pelaku langsung memukul wajah korban, hingga akhirnya meregang nyawa sebelum sempat mendapat perawatan medis. Penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap ayah kandung diduga dipicu masalah ban becak. Pelaku berusaha mengambil ban betor milik ayahnya, namun dilarang oleh korban. Pokoknya marah-marah dia. Rupanya datang bapak ini tiba-tiba dipukul dia. Berantem orang tim tadi. Saya pisahkan, masih sempat saya pisahkan. Jadi itulah jalannya bapak ini meninggal. Polsek Helvetia yang menerima laporan adanya peristiwa tersebut langsung mendatangi kediaman korban yang sudah terbaring kaku di kediamannya. Polisi saat ini masih menyelidiki motif penganiayaan yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya. Sekitar pukul 3.15.00 telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak kepada bapaknya yang menyebabkan meninggal dunia. Itu terjadi di jalan Cinta Damai, di Kelurahan Cinta Damai, Pasar 2. Tewasnya korban di tangan anak kandung sendiri membuat keluarga berduka. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah di sisi jasad korban. Bayu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, seratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, menuntut agar pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU tersebut. Aksi penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja terus bergulir di kalangan buruh di Sumatera Utara. Seratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara Senin siang kemarin. Mereka menuntut pemerintah dan DPR segera membatalkan pembahasan RUU yang dinilai diskriminatif terhadap kaum pekerja. Menurut mereka, jika RUU tersebut terus dibahas, menjadi satu bentuk pengkhianatan pemerintah dan dewan terhadap rakyat, terutama kaum buruh. Mereka menilai RUU Cipta Kerja itu hanya menguntungkan investor atau pengusaha. Bagi buruh, aksi penolakan ini akan terus dilakukan sampai pemerintah dan DPR menjamin tak akan lagi membahas RUU tersebut. Lihat apa Omnibus Law dibuat itu bukan untuk melindungi pekerja buruh, tetapi justru mempermudah para pengusaha, mempermudah eksploitasi yang akan dilakukan kepada pekerja buruh. Dan target kita juga di satu sisi, kasus-kasus buruh di Sumatera Utara ini tidak berlama-lama lagi penyelesaiannya, bisa dapat ditangani dengan sesegera mungkin. Selain menuntut agar pembahasan Omnibus Law dihentikan, buruh juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan masalah pekerja di Sumatera Utara. Saat ini masih banyak pengusaha yang belum memenuhi hak-hak pekerja. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Polisi buruh pelaku pembunuhan siswa SMP Deli Serdang beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, satu reserse kriminal Polresta Deli Serdang berhasil mengungkap identitas mayat yang ditemukan dalam karung di aliran Sungai Merah, Desa Semera, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kini pihak polisi membentuk tim untuk ungkap pelaku.
Setelah berhasil mengungkap identitas korban pembunuhan siswa SMP Negeri 2 Galang berinisial NW 13 tahun, warga Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Polisi berhasil mengungkap identitas korban setelah proses identifikasi. Dari hasil identifikasi ada 13 titik persamaan dengan sidik jari tengah tangan kiri korban dengan sidik jari di jada SD korban. Dengan ditemukannya identitas korban menjadi titik terang bagi polisi untuk mengungkap pelaku serta motif pembunuhan tersebut. Saat ini pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi, diantaranya orang-orang terdekat korban. Memang benar identitas mayat Mr. X sudah kita berhasil identifikasi, yaitu atas nama Nick Wilson umur 13 tahun yang bersangkutan masih pelajar kelas 2 SMP Negeri Galang. Saya untuk melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan cara melakukan penyelidikan. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti lainnya. Untuk saat ini masih pemeriksaan saksi-saksi, untuk pelaku mohon waktu masih dalam penyelidikan. Ada berapa saksi yang diperiksa? Sampai saat ini sudah 13 saksi yang sudah kami periksa, yaitu keluarga korban dan teman-teman korban. Masih melakukan penyelidikan untuk ungkap pelaku pembunuhannya. Pihak keluarga telah memakamkan jenazah korban di pemakaman yang tidak jauh dari tempat tinggal orang tua korban. Keluarga berharap pihak kepolisian segera mengungkap serta menangkap pelaku yang tega membunuh korban. Kita, pihak keluarga, kalau bisa secepat mungkin nanti tindakan polisi itu, pelaku itu ketemu. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Menghadapi new normal, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun menyiapkan lebih dari 30.000 liter hand sanitizer untuk diserahkan ke 32 kecamatan se-Simalungun. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun menyiapkan 32.625 liter hand sanitizer untuk diserahkan ke 32 kecamatan se-Simalungun dan akan dibagikan ke rumah ibadah, sekolah berasrama, dan pondok pesantren. Pengadaan hand sanitizer tersebut tiba di kantor Satgas Jalan Asahan dengan menggunakan truk kontainer dan siap untuk didistribusikan ke setiap kecamatan. Pelaksanaan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Simalungun, Prits Prapancadamanik mengatakan, pengadaan hand sanitizer tersebut dilakukan pemerintah daerah untuk membantu ketersediaan hand sanitizer di rumah-rumah ibadah maupun sekolah. Apalagi saat ini sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru. Yang pasti pengadaan hand sanitizer ini kami adakan untuk menghadapi new normal di Kabupaten Simalungun. Jadi kami sudah memesan sekitar 32.000 lebih kurang, 32.000 liter. Jadi ini kami serahkan ke kecamatan untuk dibagikan ke rumah ibadah agar masyarakat tetap bisa melaksanakan kegiatan keagamaan dengan baik. Selain itu kami juga menargetkan hand sanitizer ini dibagikan juga ke sekolah yang sudah buka. Contohnya sekolah-sekolah yang punya asrama. Jadi dia tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar tatap muka dengan lebih aman. Hand sanitizer diperlukan untuk digunakan warga yang ingin melaksanakan ibadah maupun aktivitas di sekolah yang berasrama. Sebagaimana anjuran dari pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan seperti pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak, sehingga dapat memutus penyebaran COVID-19. Dosis Marmata melaporkan untuk Eva Rina TV.
Masih dari Kabupaten Simalungun, pemirsa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Simalungun menyelenggarakan rapat koordinasi di kantor DPC PDIP Jalan Asahan Simalungun, Sumatera Utara, Senin 24 Agustus siang. Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Simalungun, Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDIP di kantor DPC PDIP Jalan Asahan Simalungun, Sumatera Utara ini bertujuan untuk menyamakan persepsi. Selain itu, karena pasangan Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus telah mendapatkan dukungan dari PDIP, maka secara organisasi seluruh pengurus dan ranting siap memenangkan Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus. Hal ini disampaikan oleh Tamrin Girsang di sela rapat koordinasi. Kita PDI Perjuangan sangat siap untuk memenangkan pasangan Haji Anton Ahmad Saragi dan Ibu Rospita Sitorus. Itu kita buktikan dengan telah dilantiknya 413 pengurus ranting di setiap nagori dan kelurahan. Jadi kita sudah melantik 413 pengurus ranting yang tersebar di 413 kepanguduan dan kelurahan. Sesuai dengan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri kepada kita, kepada seluruh paslon kita supaya tetap mengakar dan merakyat, supaya tetap bersatu dengan rakyat karena rakyat adalah kekuatan kita. Jadi harus tetap rendah hati, menyapa, dan harus melayani. Pasangan Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus secara resmi menerima rekomendasi dari PDIP untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Simalungun pada Desember 2020 mendatang. Keduanya menerima rekomendasi di kantor DPC PDIP Kabupaten Simalungun pada Agustus lalu dan disaksikan seluruh jajaran pengurus DPC PDIP Kabupaten Simalungun. Ebit Masdar melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, keramaian di sejumlah lokasi wisata semakin membludak di tengah pandemi COVID-19 yang terus bertambah pesat di Kepulauan Nias. Tidak hanya sedikit pengunjung ke lokasi wisata tidak mengenakan masker, bahkan jaga jarak pun terabaikan. Di sejumlah objek wisata di Kepulauan Nias masih terlihat keramaian. Mewabahnya COVID-19 membuat pasien positif COVID-19 bertambah pesat. Tidak hanya sedikit pengunjung yang tak mengenakan masker, jaga jarak untuk menghindari kerumunan pun diabaikan oleh pengunjung yang berada di lokasi objek wisata. Meskipun sarana cuci tangan telah disediakan oleh pelaku wisata, namun ada saja pengunjung yang lalai mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah wajib mencuci tangan. Peningkatan virus COVID-19 yang positif di Kepulauan Nias, apakah tidak ada rasa kekhawatirannya, Bang? Iya. Untuk hal ini dulu kita tidak perlu khawatir dan takut untuk menghadapi pandemi ini. Yang jelasnya kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 di setiap kabupaten dan kota di Kepulauan Nias diharapkan proaktif mengimbau masyarakat akan kesadaran yang dimulai dari diri sendiri bagi setiap orang tanpa terkecuali. Karena dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan merupakan salah satu cara untuk memutus penyebaran COVID-19 di Kepulauan Nias. Hugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, keseruan terjadi saat digelarnya peragaan busana di Aula Rutan Rowobelang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Peragaan ini menampilkan model dari warga binaan yang berlenggak-lenggok dengan kostum berbahan koran. Berlenggak-lenggok layaknya para model profesional yang tengah memeragakan busana di atas catwalk. Mulai karakter busana Panglima burung suku Dayak, Putri Raja, Gatot Kaca, Punakawan, hingga Harry Potter. Inilah bagian dari ungkapan ekspresi atau uji praktek dari kegiatan pembekalan keterampilan pada 24 Agustus yang selama ini diberikan kepada warga binaan Rumah Tahanan Rowobelang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah bekerja sama dengan lembaga pendidikan setempat. Walaupun kostum yang dikenakan hanya berbahan kertas koran, namun unjuk kebolehan mereka dalam memamerkan karya busana rancangan sendiri ini cukup menghibur bagi warga binaan. Dan menjadi yang pertama kalinya digelar sebagai sarana uji coba. Tema yang ditampilkan pun sederhana, membuat karya berbahan limbah kertas yang bahannya mudah didapat. Dari imajinasi kita sendiri. Konsepnya apa, Mbak? Konsepnya princess. Ya. Itu berapa lama dibikin? Dibikinnya 2 hari. Dan sama panitia disediakan waktu berapa hari? 2 hari. Di sisi lain juga untuk pembinaan terhadap warga binaan, yaitu untuk kerajinan dalam membuat kreativitas pakaian dari limbah. Yang kedua untuk make up-nya sendiri. Pihak Rutan Rowobelang berencana akan kembali menggelar peragaan busana bagi warga binaan dengan lebih meriah. Harapannya agar seluruh warga binaan lebih semangat dan belajar lebih keras mengikuti keterampilan yang diberikan, sehingga karyanya dapat dipamerkan kepada umum. Sebagai penghargaan setelah mengikuti materi pembekalan berbagai keterampilan dari Rutan. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Kina Setia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.